Selamat datang di Yaren Channel bersama saya Yemima. Kali ini aku nggak akan nge-review film, tapi akan kasih tahu kalian rekomendasi film-film horor Indonesia yang akan tayang di bioskop di bulan Oktober ini. Buat kalian para penggemar film horor, jangan kemana-mana, stay terus sampai akhir ya. Yang pertama, film Pamali. Film ini akan segera tayang tanggal 6 Oktober di bioskop. Ditulis oleh Evelyn Afnilia dan disutradarai oleh Bobby Prasetyo dengan judul Pamali. Yang unik dari film ini, ternyata dia diangkat dari game horor buatan anak Indonesia yang berjudul Indonesia Folklore Horror yang sebelumnya udah dirilis dari tahun 2018. Film Pamali ini sangat kental dengan unsur mitos dan adat yang masih dipercaya oleh sebagian orang Indonesia. Beberapa aktor dan aktrisnya ada Martino Lio sebagai Jaka Sunaria, Putri Aditya sebagai Rika Retnosari, Tasya Namia sebagai Nenden Sunaria, Unik Priscilla sebagai Lilis, Rukman Rosadi sebagai Danang Sunaria, dan Fajra Nugra sebagai Cecep. Film ini menceritakan awal mula Jaka Sunaria baru aja di PHK sehingga dirinya udah gak punya pekerjaan lagi. Di satu sisi istrinya tuh lagi hamil tua, lagi hamil gede. Jadi Jaka harus memikirkan cara agar dapat bertahan hidup dengan kondisi keuangan yang sulit. Lalu si Jaka mereka ini kan dia punya warisan gitu, peninggalan orang tuanya, sebuah rumah tua gitu, dan mereka tuh mau ngejual rumah itu. Tapi karena rumah itu udah lama gak ditempatin, udah bobrok, jadi mereka tuh harus banyak perbaikan. Nah, masalahnya waktu mereka lagi mulai ngebersihin rumah itu, mereka tuh gak sengaja melanggar pantangan yang udah menjadi tradisi di kampung tersebut. Ditambah lagi kondisi si Rika yang sedang mengandung, memotong kuku dan rambut pada malam hari. Nah, karena perbuatannya itu, mereka harus menghadapi sosok makhluk yang tidak terlihat yang mengancam keselamatan mereka berdua. Apakah mereka berdua dapat bertahan hidup atau akan apes nyungsep seperti film-film horor lainnya? Jadi kalau kalian tertarik, silahkan langsung datang ke bioskop tanggal 6 Oktober. Nah, minggu depannya nih ada 2 film horor Indonesia yang tayang bersamaan. Jadi kalian tuh benar-benar harus pilih yang mana nih. Yang pertama itu ada Inang. Film Inang ini disutradarai oleh Fajar Nugros yang biasanya dikenal dengan karya filmnya dengan genre drama komedi. Nah, ini adalah pertama kalinya dia membuat film genre horor. Langsung dia kerjasama dengan ada Naysila Mirdad, Dimas Anggara, Lydia Kandau, Rukman Rosadi lagi, Rania Putrisari, dan beberapa aktor lainnya. Film Inang ini patut diapresiasi karena dia tuh berhasil terpilih dan masuk kategori Bucheon Choice Award di Korea. Nah, dia ini menjadi perwakilan film Indonesia di ajang film festival tingkat internasional untuk melawan film-film lainnya. Lagi-lagi, film Inang ini menyuguhkan unsur adat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu kepercayaan tradisi adat Jawa yang bernama Rabu Wekasan. Nah, kalau yang tadi Pamali, kalau ini kepercayaan adat Jawa, yaitu kepercayaannya sebagai hari sial. Jadi kalau ada anak yang akan lahir di hari Rabu Wekasan, maka anak itu harus diruat agar dapat menghilangkan keburukannya atau kesialannya. Film ini menceritakan sosok perempuan bernama Wulan yang diperankan oleh Naysila Mirdad yang sedang dalam kondisi mengandung tetapi ditinggalkan oleh kekasihnya yang gak tanggung jawab, sehingga dia harus berjuang seorang diri untuk menjaga anak yang dikandungnya. Sampai akhirnya dia bertemu oleh keluarga Santoso yang berniat baik untuk merawat anaknya sampai dia lahir nanti. Tapi waktu si Wulan tinggal bersama keluarga Santoso, dia tuh kayak ngerasain keanehan dari keluarga tersebut. Dan ternyata si Wulan ini harus melakukan ritual-ritual aneh yang membuat dianya tuh jadi takut. Apakah sebenarnya keluarga Santoso ini punya niat jahat atau sebenarnya dia memang benar-benar niat baik? Kalian harus saksikan sendiri di bioskop mulai tanggal 13 Oktober. Atau kalau kalian gak suka dengan film yang ini, kalian bisa juga datang ke bioskop di tanggal yang sama untuk menyaksikan film Kalian Pantas Mati. Oke? Kalian Pantas Mati ini adalah remake dari film horor Korea Selatan tahun 2014 yang disutradarai oleh Ginanti Rona dan naskahnya ditulis Alim Studio. Dibintangi oleh Z, JKT48 dan juga Emir Mahda sebagai pemeran utama. Jadi ini pasti ceritanya udah kebayang dong, pasti ini ceritanya horor-horor remaja. Bener sekali. Jadi ceritanya ini tentang Raka, seorang siswa yang mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang pada umumnya alias indigo. Dia itu bisa berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal. Nah, karena itu si Raka ini jadi dibully sama teman-teman di sekolahnya karena dia aneh. Ketemulah dia dengan Dini, sesosok hantu cantik yang dia tuh lupa ingatan gitu. Nah, ternyata si
Dini ini dia tuh adalah arwah seorang murid yang juga dibully, jadi dia tuh dendam gitu, dan si Raka ini mau membantu biar si Dini ini tidak dendam lagi. Tapi walaupun misalnya ini genre horor, tapi ini tuh ada romansanya gitu, percintaan antara manusia biasa dan hantu. Nah kalau kalian tertarik juga, kalian bisa langsung datang ke bioskop tanggal 13 Oktober. Masih belum tertarik juga, jangan sedih, ada film Hidayah yang akan tayang mulai 20 Oktober. Kalian udah tahu kan, film Hidayah itu pasti untuk anak-anak yang jadul tuh pasti tahulah dulu sinetron Hidayah yang di Trans TV. Dia tuh tiap episode menayangkan cerita-cerita kisah-kisah azab gitu ya. Iya gak sih? Oke. Yang bahkan dulu sampai ada guru aku sendiri yang bilang dia tuh jadi pakai kerudung karena banyak nonton Hidayah. Jadi itu pasti wow banget, dan aku yakin ini seperti Mumun, pasti banyak banget orang yang antusias untuk nonton film ini. Oke, film ini disutradarai oleh Monty Tiwa, diproduksi Pinch House Film dan Clockwork, dan juga para pemainnya ada Adjil Dito, Givina Lukita, dan Alif George. Film ini menceritakan tentang kejadian aneh dan menyedihkan yang menimpa Ratna. Jadi ada seorang ustadz ya, namanya Bahri. Jadi Bahri itu punya temen yang nyamperin dia, tolong dong balik ke kampung kita nih, ada kejadian aneh gitu. Jadi si Ratna ini ternyata meninggal dengan keadaan yang sangat janggal. Jadi dia tuh kayak mau nyelidikin gitu, karena setelah si Ratna meninggal banyak kejadian-kejadian aneh di desa tersebut. Nah, apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah ada kutukan? Apakah ada sesuatu? Tapi karena memang Hidayah itu biasa berkaitan dengan azab-azab gitu, jadi kita nanti bakal tahu apakah si Bahri ini bisa menyelesaikan, mengungkapkan apa keganjalannya itu. Ya kalian bisa saksikan langsung Hidayah di bioskop tanggal 20. Dan yang terakhir ini ada film Kodrat. Guys, banyak banget ya emang film horor Indo yang nongol di bulan Oktober ini, mungkin mau menyambut Halloween ya. Film Kodrat ini dijadwalkan tayang tanggal 27 Oktober. Dia itu di bawah 3 rumah produksi sekaligus. Ada Magma Entertainment, ada Rapi Films yang sudah banyak banget menelurkan film-film horor yang bagus ya. Dan juga ada Ideosource Entertainment. Film ini digarap oleh Charles Ghazali dan naskahnya ditulis oleh Gia Reksi, Asap Antariksa, dan Charles Ghazali juga. FYI, film ini udah pernah tayang tahun 1986. Ayo, siapa yang udah lahir? Selain Vino G. Sebastian, Kodrat juga dibintangi oleh Marsha Timothy. Wow, mereka lagi-lagi kerja bareng nih ya, si suami istri ini. Kemudian ada Randi Pangalila, Maudi Efronisa, Reza Syam, dan lainnya. Alur ceritanya Kodrat ini diambil dari latar waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika si Ustadz Kodrat ini gagal meruqyah anaknya sendiri. Gimana tuh? Masa anaknya sendiri gagal diruqyah? Anaknya itu dirasuk oleh setan bernama Aswala. Nah, berniat mencari jawaban atas kebingungannya, si Kodrat ini pun memutuskan untuk pulang ke pesantren di desa tempat dia menuntut ilmu. Nah, walau begitu, pas si Kodratnya udah sampai di tempat itu, dia dibuat bingung karena penampakannya berbeda dengan pesantren yang ia tahu. Wah, ada apa nih? Pesantren yang Kodrat lihat sekarang berisi gangguan-gangguan yang gak bisa dijelaskan. Dari situlah Kodrat harus berhadapan lagi dengan traumanya saat melakukan ruqyah kepada si anaknya ini. Oke, itu semua tadi film-film horor Indonesia yang akan tayang bulan Oktober. Komen di bawah mana film yang paling kalian tungguin. Buat yang baru pertama kali hadir, terima kasih untuk hadir. Boleh di like, di share, di komen video ini. Sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya. Dadah!